Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 4 hari saya di Malang dengan istri. Ya, saya nggak bisa kemana-mana karena seharusnya saya berangkat ke Waingapu karena Pak Agus dipanggil Tuhan, ya Daniel Agus, tapi karena saya harus tugas sudah di set 3 bulan yang lalu, saya jadi gak bisa kemana-mana ya Bapak Ibu. Nah, di situ selain saya juga menjadi salah satu pelayan, saya mendengarkan banyak khotbah, banyak nasihat Bapak Ibu. Satu hal, setiap kami hamba Tuhan, gembala itu memiliki pergumulan masing-masing. Salah satunya adalah pada saat melihat jemaat yang datang gak banyak, terus monoton dan lain sebagainya. Itu kami semua gembala sidang itu sepakat kalau ya kami butuh masukan, kami butuh penyegaran dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya dapat pada saat saya di Malang kemarin selama 4 hari, saya mendapatkan bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah semata-mata kita lihat untuk hari ini dan untuk beberapa hari ke depan, tapi kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan akan disenangkan atas kita semua Bapak Ibu. Dan di situ saya mulai bangkit kembali dan ya udah deh, lanjut dulu ibadah 2 karena saya yakin bahwa ibadah 2 ini kemudian hari jiwa-jiwa baru akan datang Bapak Ibu. Ya, tahun ini kayaknya belum ada baptisan jiwa baru kayaknya ya. Yang masih jiwa lama kayaknya ya. Tapi mungkin kalau nggak September ya Oktober akan ada jiwa baru dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang hidup dalam kebenaran firman yang membawa kemenangan. Kita baca dulu ayat utama kita hari ini. Ya, sorry ya. 2, 3. Saul menjadi takut kepada Daud. Karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ibadah 1 tadi bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti secara online, saya akan review sejenak secara singkat Bapak Ibu, kenapa Saul takut dengan Daud. Jawabannya sudah ada di ayat ini, karena Daud disertai oleh Tuhan dan roh Tuhan undur daripada kehidupan Saul. Saul awalnya diurapi, Saul awalnya diteguhkan menjadi seorang raja. Dia terkenal hebat, kurang apa? Dia gagah perkasa, perawakannya tinggi, badannya besar, ganteng kayak Mas Eko. Ya Bapak Ibu ya, asik gitu ya. Ya, tapi Saul ini keblinger dengan kehidupan pribadinya. Yang awalnya dia jadi raja untuk memimpin bangsa Israel, untuk menuju kemuliaan nama Tuhan, tapi Saul keblinger dengan pribadinya. Saul malah menggunakan kekuasaan kekayaannya untuk menambahkan sebuah popularitas dalam hidupnya. Dia makin kepingin kaya, dia makin kepingin hebat, dia makin kepingin luar biasa, sehingga dia lupa kenapa dia jadi raja. Dia lupa kenapa Tuhan berkati dia, kenapa Tuhan urapi dia jadi raja. Dan Saul punya agenda pribadi, sama-sama katakan agenda pribadi. Dia awalnya mengikuti agenda Tuhan, tapi lama-kelamaan dia mengikuti agenda pribadi. Dia memiliki agenda pribadi yang dimana itu membuat dirinya egois. Dan saya juga ungkapkan tadi pagi tentang Raja Ahab, sama Raja Ahab juga gitu Bapak Ibu. Raja Ahab tahu bahwa ada 1-2 wilayah yang belum ditaklukkan, dan dia minta pada penasehatnya, para nabi-nabinya, dan semua nabinya berkata, Raja tinggal jalan saja, kamu tinggal berperang, karena wilayah itu, Raja Aram itu sudah Tuhan berikan. Padahal itu nabi palsu. Ya, saat Raja Ahab minta kepada Raja Yosafat, satu lagi deh orang siapa? Nah, namanya Nabi Mika, dan Nabi Mika berkata ini orang yang sengak katanya gitu. Katanya Yosafat ini orang nggak pernah bener kalau ngomong, dia nggak pernah khotbah berkat, dia nggak pernah khotbah mujizat mungkin zaman sekarang. Ini kalau khotbah ini mesti tentang apa ya, pengorbanan, tentang bagaimana diri kita menjadi serupa seperti Kristus, kurang lebih seperti itu.
Dan Nabi Mika berkata, nggak bisa raja, itu belum ditaklukkan dan itu belum diberikan Tuhan kepadamu. Tapi Raja Ahab berkata bahwa dia mau melakukan peperangan itu karena 400-an atau 4.000-an nabi yang palsu itu mengungkapkan bahwa dia akan memenangkan. Dan tahu yang terjadi, Raja Ahab mati di tengah pertempuran pada saat dia menyamar menjadi pasukan biasa karena ada panah yang salah sasaran, Bapak Ibu. Nah, kita belajar dari Raja Saul dan Raja Ahab, mereka tidak taat, mereka memberontak karena ketidaktaatan itu, mereka tidak mau dengar suara kebenaran Allah, dan mereka lebih memilih mendengar suara atau ego sendiri. Jadi dua orang raja ini memiliki agenda pribadi sehingga melenceng daripada agendanya Tuhan. Dan saat mereka melenceng dari agendanya Tuhan, Roh Allah tidak lagi ada pada hidup mereka. Perbedaannya di mana kalau kita sekarang yang sudah hidup di perjanjian baru dan masa anugerah ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan tidak pernah keluar. Yang setuju katakan amin. Tapi di zaman dulu Roh Kudus atau Roh Allah itu hinggap kepada orang-orang yang dipilihnya. Kepada nabi, kepada raja, kepada imam. Kalau melakukan sesuatu yang melenceng daripada kehendak Allah, Roh Allah itu akan undur. Nah, ini yang menjadikan Raja Saul dan Raja Ahab mulai hancur, bahkan mati karena perbuatan yang tidak benar. Perbuatan yang tidak benar adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan kedua raja ini berdampak, apa yang dilakukan kedua raja ini berdampak pada apa? Keluarga, keturunan, bahkan apa Bapak Ibu? Bangsa. Seharusnya Yonatan yang harus jadi raja. Anaknya Saul namanya Yonatan, anaknya Bu Sumarmi namanya Riko. Ya harusnya Yonatan jadi raja karena sudah jadi pangeran, tapi karena kesalahan daripada Raja Saul, Tuhan mencangkokkan pengurapannya kepada Daud yang dimana anak itu masih muda belia, Bapak Ibu. Oleh karena itu ada 3 poin tadi pagi. Yang pertama, jadilah seperti Daud, hidup sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Dimanapun berada, Daud membawa hadirat Tuhan ke dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam kesendiriannya. Lihat ini Bapak Ibu, Mazmur itu ditulis bukannya pada saat Daud sukacita, tapi kebanyakan Mazmur ditulis pada saat Daud mengalami kesulitan. Oleh karena itu kenapa dia disebut pemazmur yang ulung? Karena di saat yang tidak enak pun, keadaan yang tidak baik pun, Daud tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Daud membangun mezbah Tuhan, tetapi Saul membangun kerajaannya sendiri. Nah ini yang Tuhan tidak suka Bapak Ibu. Ya kita boleh bekerja dimanapun, kita boleh sekolah dimanapun, tapi ingat bangunlah mezbah doa. Karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita akan dikuasai, kita akan dipengaruhi oleh roh jahat. Roh Kudus nggak akan pernah keluar dari hidup kita karena itu memang janji Tuhan. Tetapi roh jahat itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah kalau porsi kita nggak besar berhubungan berkomunikasi dengan roh Tuhan, maka roh jahat ini yang mempengaruhi pikiran kita, perkataan kita, pandangan kita, dan kelakuan kita. Oleh karena itu butuh yang namanya hidup kita sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Karena pada saat Daud memainkan kecapi, dan pada saat Saul sedang dirasuki roh jahat, Daud memainkan kecapi, maka roh jahat itu keluar daripada Saul. Itulah hebatnya hadirat Tuhan. Tidak usah usir-usir Bapak Ibu. Karena kalau ada terang, gelap itu menyingkir dengan sendirinya. Betul apa salah kira-kira? Kalau kita matikan lampu, maka gereja ini akan gelap. Tapi kalau kita hidupkan lampu, maka nggak usah diusir sama lampu ini. Kamu keluar dulu ya, aku mau nyala nih. Nggak bisa gitu, langsung akan keluar dengan sendirinya. Sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita diterangi dengan firman Tuhan, maka hal yang tidak baik akan keluar dalam hidup kita. Amin. Karena yang menerangi kita adalah firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Yang kedua, Daud yang masih remaja, yang masih muda itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Sama-sama katakan bertanggung jawab. Ya, Daud sudah dikenal, walau dia hanya 3-4 ekor domba, tapi dia berikan hidupnya untuk 3-4 ekor domba itu. Beda sama kita sekarang ya, lah aku dikasih tugas ini, lah aku disuruh itu, lah aku disuruh melayani seperti ini. Bapak Ibu kalau saya punya pikiran seperti itu dari zaman dulu, mungkin
mungkin kita semua akan terdistract dengan ya udah deh gereja yang lama, gereja yang sederhana, ya gereja yang menciri khaskan dengan gereja dusun, gereja kampung, ya. Tapi karena kita semuanya setuju dan sepakat untuk merombak gereja ini supaya nama Tuhan makin dipermuliakan dan makin banyak jiwa yang datang, maka jadilah gereja ini seperti ini Bapak Ibu. Ya kita nggak punya pikiran yang kolot, ya kita nggak mendiskreditkan diri kita, saya nggak pernah gitu. Saya nggak pernah berpikir bahwa gereja kami terpojok, terus ya sederhana, enggak. Ada beberapa orang berkata pada saya, Riko, gerejamu itu salah alamat. Saya tanya, kenapa? Salah lokasi. Kalau gerejamu di pinggir jalan, pasti rame. Wah, saya bilang, tidak pernah salah alamat gereja kita. Tidak pernah salah lokasi gereja Tuhan di sini. Amin Bapak Ibu. Justru belusuk-belusuk gini, mereka ketemu dengan yang namanya hadirat Tuhan. Saat saya berkata, kita punya pastori di bawah, kita punya ruang sekolah minggu di samping, kita punya tanah parkiran yang belum dibangun, kita punya makam Bapak Ibu. Mereka kaget, kami tidak punya parkiran, apalagi kami punya makam. Saya bilang, makam kami 2, ya Pak Agus ya 2 ya. Ya 2 Bapak Ibu, belum diisi sama sekali yang itu ya. Kuotanya masih sangat banyak, amin ya Pak Agus ya. Banyak sekali kuotanya di Pandaan, di Yanmar itu Pak Agus ya. Itu kita, nanti beli lagi Pak Agus tanah. Kenapa? Karena saya pikir jemaat akan banyak, jiwa-jiwa baru banyak, mereka butuh yang namanya tempat peristirahatan terakhir. Nah itu mereka baru bingung Bapak Ibu, wah terserah Anda bingung gimana, tapi kita sepakat, gereja ini sepakat, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan sepakat untuk membangun gereja ini, membangun iman bersama-sama. Menjadi orang yang bertanggung jawab pada saat dengar musiknya, wah ada yang ngomong, Viko itu hebat, wah luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Viko dulu. Karena gak ada istriku, Vik, jadi kamu yang tak kena Viko. Ya, semua dilakukan dengan baik, semua dilakukan dengan pelan-pelan gitu ya. Ini bukan kesombongan kita, tapi kita belajar untuk bertanggung jawab. Dulu usahanya Pak Agus kecil ya Pak Agus ya, sekarang makin besar karena dari kecil bertanggung jawab akan dikasih perkara yang besar. Di kecil itu dilatih untuk rutin, dilatih untuk setia, dilatih untuk serius. Nah begitu pula kita di tempat ini. Sama dengan Daud ya, Daud itu menjadi seorang yang bertanggung jawab, akan memberikan dirinya untuk menjaga kawanan rumahnya. Mau ada singa, mau ada beruang, aku akan hadapi engkau. Yang ketiga, Daud adalah orang yang hidupnya penuh dengan hikmat dan bijaksana. Bukan karena sekolah S1, S2, S3 sampai pilek Bapak Ibu. Karena kebanyakan S kemarin ya bilang gitu ya. Bukan karena itu, tapi karena Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari surga. Kalau kita kepingin menjadi orang yang berhikmat dan penuh bijaksana, melebihi orang-orang sekitar kita. Banyak baca firman, banyak merenungkan dan lakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuh Daud tuh masih remaja, masih muda, itu luar biasa. Sehingga Saul dengar, keren sekali ini anak. Sudah bisa main musik dan roh jahat bisa keluar. Terus dia juga dikasih serahan menjadi pembawa senjata yang adalah ring satunya Saul. Kalau ada apa-apa, Daud salah satu pahlawannya Saul. Dan Daud menjadi orang yang sangat berhikmat. Dia bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang. Sehingga orang boleh melihat kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saat saya merenungkan firman Tuhan tentang roh jahat. Roh jahat yang dimaksud bukan rohnya Tuhan itu jahat. Tetapi roh jahat itu adalah roh yang beda daripada rohnya Tuhan yang mempengaruhi Saul. Tuhan mengizinkan roh jahat itu untuk menguji Saul. Sama dengan pada saat ujian Ayub. Ya Ayub kau dapati setia, tapi coba engkau lepaskan. Ya sayangkan nyawanya katanya Tuhan. Ya tapi saat Ayub diuji, nah Ayub menjadi orang yang seperti itu. Nah saya teringat kembali roh jahat itu yang dimaksud untuk ibadah kedua itu roh jahat yang seperti apa? Saya teringat di Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan Bapak Ibu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku roh jahat akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, orang itu tersapu dan rapi, teratur karena habis pelepasan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang jahat, lebih jahat daripadanya,
dan mereka masuk dan berdiam di rumah itu atau orang itu. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih apa Bapak Ibu? Sama-sama katakan lebih buruk. Lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, ini yang di ibadah kedua Bapak Ibu, roh jahat yang ada di ibadah kedua. Ya, jangan hanya berhenti pada kata dibersihkan. Karena di bawahnya kita perlu terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada banyak orang sudah dilepaskan dari keterikatan. Ada banyak orang sudah bertobat dari hidup dan cara yang lama. Tapi dia tidak menjaganya dengan komunikasi bersama dengan Tuhan. Ini yang disebut rumah itu kosong, rapi, tersapu. Kekristenan ini bukan hanya sekedar pelepasan dari yang jahat, tetapi juga hidup baru dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau hati kita kosong, pastikan yang mengisinya adalah firman Tuhan. Beda, kalau kamu kosong, oh jomblo, beda Bapak Ibu, bukan itu ya. Kalau hati kita kosong, sudah dilepaskan, kita sudah komitmen untuk tidak lagi ikut dalam arus dunia ini. Kita sudah dibersihkan, tiap hari kita berdoa, tiap hari kita membaca firman Tuhan. Nah itu lakukan secara rutin. Jangan hanya puas engkau dilepaskan, engkau komitmen terus engkau gak melakukan hubungan rutin dengan Tuhan. Karena kalau tidak, maka roh jahat itu akan mengajak berapa lagi tadi? 7 kawannya yang lebih jahat. Makanya ada orang Kristen yang dulunya itu enggak baik, terus dia bertobat, terus hidupnya itu santai, terus lama-lama kok dia makin jahat daripada sebelumnya. Ini karena orang ini tidak menjaga persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak komitmen untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bahayanya di situ, kalau sudah roh jahat itu mempengaruhi seseorang, itu susah dilepaskan Bapak Ibu. Makanya kalau ada jemaat atau anak Tuhan yang nggak mau ke gereja, ya sampai kapanpun dia tidak akan mau ke gereja. Ada banyak orang Kristen di Pandaan, susah sekali diajak ke gereja. Bahkan saya suruh, ya wes kalau sampean nggak suka di gereja saya, masih ada gereja GPDI, gereja GBS, apalagi GSJA, GKJW, Betani, GBI Rock, tinggal pilih sudah, jamnya macam-macam. Enggak, aku tak ke Surabaya wae. Ternyata ke Surabaya bukan ibadah, malah nge-mall Bapak Ibu. Dia bilang ibadah kan bisa online. Ingat, tubuh Kristus itu satu. Tubuh Kristus itu harus bersekutu. Jangan hanya online, ini bahaya ini saya bilang gitu. Online ini membuat kita dimudahkan kalau dalam keadaan-keadaan yang tidak pada tempatnya, tidak pada rutinitas kita. Ada kejadian-kejadian kita bisa online, tapi jangan terus digunakan. Ini dangkal imanmu, saya bilang gitu. Dangkal relasimu dengan Tuhan. Tapi gimana lagi, kalau orang sudah nggak mau bergereja, nggak mau beribadah, yo pasti susah, bahaya Bapak Ibu. Sama dengan Saul pada saat itu, saat dia dimasukin roh jahat. Ingat, pikirannya Saul hanya ingin apa Bapak Ibu? Membunuh Daud. Daud salah apa? Ingat ayat tadi pagi, Daud sangat dikasihi oleh Saul. Karena Daud saat main kecapi, roh jahat itu keluar daripada Saul. Dan Saul tahu setiap kali Daud berperang diutus, Daud selalu menangkan berlaksa-laksa. Tetapi Saul hanya beribu-ribu. Waduh, mulai hatinya mulai jahat. Kalau orang sudah dipengaruhi oleh roh jahat, maka apapun yang dipikirkan pasti akan berbuah ketidakbenaran. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Saat saya nggak disukai seseorang, terus saya memberikan apel ke orang itu, kira-kira orang itu punya pikiran baik atau buruk? Dua-duanya, satu baik, makasih Pak Riko, tapi satu sisinya, kok tumben sih? Nyogok aku paling wong iki. Pasti ono apa-apa. Lah bener nggak Bapak Ibu? Ya enggak. Jadi kalau sekali roh jahat itu mempengaruhi seseorang dan dia tidak membersihkan dirinya dengan firman Tuhan, tidak membersihkan dirinya dengan kebenaran Tuhan, maka roh jahat itu akan terus mempengaruhi dia dan pikirannya hanya membuahkan ketidakbenaran. Angel wes kayak gini Bapak Ibu. Ya, tapi ada tapinya. Ingat ada ayat tadi dikatakan, Tuhan selalu menyertai siapa? Daud. Pada saat Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya
baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud selalu mengelaknya sampai berapa kali? 2 kali. Beda ya. Pikirannya Daud sama pikirannya Saul. Saul selalu ingin memburu Daud. Tetapi Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tidak mau membalas. Makanya sampai keluar kalimat, aku tidak akan mau menjamah orang yang dirapi Tuhan. Kita pakai ini di zaman ini, tapi pikiran kita masih jahat. Oh, aku nggak mau jamah itu, tapi nggak dikongkon juga apa-apa sih. Bedanya kita sama Daud itu gitu. Kita pakai ayat itu untuk defend sebenarnya. Daud bukan untuk defend, dia keluar karena integritas. Meskipun Saul di depanku, kan Saul lagi tuh Bapak Ibu. Di goa, gitu ya. Daud tinggal nancapin dari belakang, cereng mati sudah. Tapi Daud potong jubahnya sedikit, set, tanda. Tuanku Saul, bagaimana kabarmu? Saul nangis, aduh seharusnya aku mati. Dan Daud berkata, aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itu hebatnya Daud. Dia nggak pakai kata-kata rohani untuk defense dirinya, ini luar biasa. Kita belajar dari Daud. Kenapa? Dia orang yang berintegritas, bertanggung jawab, dia suka memuji, menyembah Tuhan. Kita lihat ayat ini. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelak tikaman Saul. Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Sampai harus melarikan diri. Sampai harus minggat supaya Daud benar-benar tetap hidup. Ini Bapak Ibu. Poin yang keempat. Daud hidup dalam penyertaan Tuhan. Memang Saul itu raja. Penuh kuasa, gampang membunuh Daud. Tapi kuasa manusia seperti Saul tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup Daud. Why? Karena Daud sebelum ketemu dengan Saul dengan intensnya begitu banyak, Daud sudah diurapi menjadi apa? Raja. Pengurapan Tuhan tidak pernah salah. Walau manusia intervensi seperti apapun, tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Meskipun tombak dilemparkan dengan niat membunuh, Tuhan memberikan kemampuan. Sama-sama katakan, Tuhan memberikan kemampuan pada Daud untuk selalu menghindar. Kenapa ada kata shalom di depan dalam bahasa Ibrani? Enggak semua jemaat tahu itu kata-kata shalom. Itu Tuhan kasih hikmat kepada saya. Kasih tulisan apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa ya? Tuhan kasih kata shalom bahasa Ibrani. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Alasannya Pak Riko ngasih itu? Karena tulisan itu masih serumpun dengan tulisan mayoritas agama di tempat ini. Betul nggak? Mereka mikir, iki Kristen tapi kayak tulisanku. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu namanya hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Meskipun ditombak berapa kali pun, diincar berapa kali pun, karena penyertaan Tuhan sempurna, Daud bisa dan mampu untuk menghindari. Penyertaan Tuhan nyata menjaga umatnya dari ancaman. Yang setuju katakan amin. Bahkan itu meskipun itu berasal dari pihak yang paling berkuasa. Siapapun itu Bapak Ibu, yang berkuasa siapapun, ganti presiden, mau apa lagi, lurah, apalagi Bapak Ibu, camat, bupati, gubernur, tidak akan pernah mampu kalau tangan Tuhan yang mereka lawan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan menyertai itu dengan sangat sempurna. Daud hidupnya disertai Tuhan, kita pun sama. Hidup kita disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tidak selalu berarti bebas dari masalah. Tetapi selalu ada jalan keluar. Tadi dikatakan apa? Sehingga Daud malam itu apa tadi? Melarikan diri. Masalah tetap ada, meskipun Daud melarikan diri, Saul kejar gak Bapak Ibu? Kejar dong, dikejar. Daud tetap menghadapi bahaya, ia tidak dihindarkan dari ancaman Saul. Namun Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada Daud. Daud bisa menghindar, melarikan diri, bahkan luput. Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa kesulitan, melainkan selalu ada pertolongan tepat pada waktunya.
Wow, ini yang dinamakan hidup berkemenangan karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan penyertaan Tuhan membawa hidup kepada kemenangan setiap hari. Menang atas dosa, menang atas ego kita, menang atas godaan dunia, dan segala yang dilakukan pasti dibuat berhasil. Karena penyertaan Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kita. Nah itu Bapak Ibu, luar biasanya Daud. Bukan karena Daud persembahan, bukan karena Daud apa, karena hidupnya 1, 2, 3 tadi loh. Dia orangnya suka memuji, memuliakan nama Tuhan, dia bertanggung jawab, mengasah kemampuan pribadinya tetap melayani Tuhan. Dan Daud tahu hidupnya harus berintegritas di situ. Dan itu yang dilakukan Daud masih muda, masih remaja. Dia bisa lakukan itu. Dan Daud, ini kita masuk dalam poin yang kelima, adalah teladan seorang pemenang sejati. Karena hidupnya ditandai dengan integritas. Sama-sama katakan integritas. Integritas itu selaras antara hati, perkataan, dan tindakan. Jujur Bapak Ibu. Siapa yang pernah berdosa, melakukan dosa, menyimpan dosa sampai detik ini, tapi setiap kali pelayanan, hati tertuduh. Pernah enggak? Aku ngomong gini, aku ngangkat tangan gini, tapi sebenarnya posisiku enggak seperti ini Tuhan. Tapi sebenarnya aku masih benci sama yang pojok sebelah sana baju biru itu Tuhan. Yang baju hitam itu Tuhan. Itu hatinya tertuduh, enggak ada integritas. Integritas itu selaras. Hati, perkataan, perasaan, tindakan sama. Daud itu pernah jatuh dalam dosa yang besar, betul ya? Perzinahan bahkan pembunuhan kepada Uriah. Tapi lihat di Mazmur pasal 51, Bapak Ibu coba lihat baca itu. Tentang Daud itu pengakuan dosa. Daud tidak berusaha untuk menutupi dosanya. Dia umbar semuanya ke Tuhan. Aku salah Tuhan. Aku ini tidak baik, aku tidak benar. Terus dia merendahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan ampuni dan lain sebagainya. Pemenang sejati bukanlah orang yang tidak pernah gagal, melainkan orang yang selalu kembali kepada Tuhan dan tetap berjalan dalam kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan saya ini pasti pernah dan sering gagal, pernah dan sering jatuh, betul ya? Tapi jangan lupa minta ampun dan kembali kepada jalan Tuhan. Jangan diteruskan, aduh tuh aku jatuh hari ini. Ya tapi Tuhan gak ngapa-ngapain, gak ada petir, gak ada angin, gak ada hujan, aku gak kesetrum, aku udah aman. Enggak gitu Bapak Ibu. Setiap kali kita melakukan kesalahan, dosa, tindakan yang tidak benar, kembali ke jalan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Beda dengan Saul. Saat roh jahat itu sudah hinggap, Saul melakukan dosa apapun, kesalahan apapun, udah kebal hatinya. Enggak mau minta ampun sama Tuhan, enggak ada persekutuan doa, enggak ada ibadah, udah lepas saja. Dia bangun kerajaannya, dia bangun egonya, dia enggak mau tahu tentang mesbah Tuhan. Selesai sudah dia. Oleh karena itu, saya kembalikan lagi ayat ini Bapak Ibu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, sama-sama kita baca 2, 3. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Apakah Daud gak pernah berdosa? Pernah. Apakah Daud gak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Tapi Tuhan mencatat, dia adalah orang yang berkenan di hatiku, orang yang melakukan kehendakku karena dia selalu hidup dalam pujian dan penyembahan. Dia hidup dalam integritas dengan Tuhan. Dia bekerja maksimal, dia melayani maksimal, tapi terus hubungan dengan Tuhan. Makanya hidupnya dibuat berhasil. Daud ulung menjadi pendekar zaman sekarang Bapak Ibu. Menjadi laskar, menjadi pahlawan. Kurang keren apa nih orang? Dari kecil. Dari yang disingkirkan. Dia hanya tahu bahwa Tuhannya tidak pernah meninggalkan dia. Integritas seorang pemenang. Yang kelima, menang di hadapan manusia belum tentu berarti menang di hadapan Allah. Ya, pemenang sejati adalah mereka yang berintegritas, yang menjaga hati nurani, tetapi tetap tulus dan tidak tergoda oleh jalan pintas, melainkan tetap teguh dalam kebenaran
Tuhan. Nggak mudah, tapi kita bisa mencontoh dari seorang yang bernama siapa? Daud. Ya, penyertaan Tuhan sekali lagi bukan berarti kita bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan berarti bahwa setiap masalah yang kita hadapi selalu jalan keluar. Bahkan si Daud ngomong, dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut sebab engkau menyertai aku. Amin. Ini mental pemenang Bapak Ibu. Karena dia tahu Allah Sang Maha Segalanya menjaga kehidupan dia. Ini kerennya minta ampun. Kita harus memiliki iman, integritas yang sama, paradigma yang sama dengan Daud. Siapa yang ngejar Daud? Siapa gembala sidangnya Daud? Gak ada Bapak Ibu. Bekerja di mana dia? Sinodenya apa? Gak ada. Betul gak Bapak Ibu? Gak ada saat itu. Dia melatih dirinya, dia tahu bahwa untuk berhubungan dengan Tuhan gak perlu ada KKR. Tapi dia sadar dirinya dia harus connect dengan Allah yang Maha Kudus. Walau di tengah-tengah pekerjaan, walau di tengah-tengah ancaman singa dan beruang, dia tetap menyembah Tuhan. Ini orang yang luar biasa. Kita gimana? Gereja monoton. Gereja gak undang pendeta besar. Gereja gak undang KKR. Anda kok tergantung sama situasi luar dan orang luar. Contohlah Daud, dia memiliki kesadaran pribadi untuk membangun hidupnya. Dari masa remaja, entah SMP, entah SMA, ini dengar anak SMP dan SMA hari ini ya. Daud itu semasa kalian saat ayat ini ditulis. Itu dia sudah punya integritas. Dia punya doa pribadi, dia punya penyembahan pribadi dengan Tuhan. Yang masih sekolah katakan amin. Kono kan Bapak Ibu turu kabeh iki ya. Makanya kalau sudah dari Daud iki ya. Makanya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau tua. Muda. Timotius itu pun masih muda loh. Banyak orang tanya sama saya, Pak Riko jadi gembala sidang umur berapa? Umur 27. Ya apa rasanya umur 27 dari gembala sidang? Waduh, nano-nano saya bilang gitu. Ada yang lebih muda daripada saya Bapak Ibu ternyata. Tapi masih ada ibunya, maksudnya ibu gembala sidang. Dia diutus, tapi belum boleh dihabiskan. Saya langsung dilepas sama Pak Supai. Nano. Terus pada saat Pak Supai dipanggil Tuhan, saya langsung ngomong, Tuhan gak ada yang backup saya, gak ada yang nasihatin saya, yang WA saya, yang telepon saya hampir tiap hari. Tanya gimana kabar, apa yang kamu lakukan di gereja. Tapi saya tidak tergantung pada manusia, saya tergantung sama Tuhan. Hidup kita kalau tergantung sama Tuhan, dahsyat Bapak Ibu. Pemain musik bisa masuk. Saya rangkum ya, ada 2 poin siang hari ini. Yang pertama hidup dengan penyertaan Tuhan, sama-sama katakan. 2, 3, hidup dengan penyertaan Tuhan. Siapapun yang mengancam kita, termasuk penguasa, tidak akan pernah bisa mendekati kita, bahkan menyentuh kita, kalau itu bukan kehendak Tuhan. Wah, kurang deket apa? Pembawa senjata sama rajanya, enggak terlalu jauh, selemparan aja Bapak Ibu. Namanya tombak itu kan berat, zaman mereka tuh berat sekali, berapa kilo itu. Enggak bisa lempar sampai 5 meter, mungkin enggak bisa dekat sekali. Jarak yang terlalu dekat, dan Daud cuma bisa set. Itu kalau enggak hikmat Tuhan, kalau enggak penyertaan Tuhan enggak mungkin itu. Amin, siapapun yang mengancam kita, situasi apapun yang sedang kita hadapi, kalau bukan kehendak Tuhan, tidak akan pernah mendekati bahkan menyentuh kita. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Tapi ingat, masalah tetap terjadi. Tapi ingat juga, jalan keluar Tuhan pasti berikan. Daud sudah dihabiskan, kamu akan jadi raja. Daud enggak minta-minta sama Tuhan. Katanya jadi raja, kok aku jadi pembawa senjata? Katanya jadi raja, kok aku diancam mau dibunuh? Katanya jadi raja. Kayaknya Nabi Samuel salah. No. Daud orangnya berintegritas. Dia seorang pemenang Bapak Ibu. Dia tahu kalau Tuhan yang menghendaki pasti terlaksana. Sehebat apapun ancaman itu, kalau Tuhan yang memberkati, tidak akan pernah lepas berkat itu dari kita. Makanya doa saya kan kalau ada ibadah rumah tangga ucapan syukur, ataupun ada pemberkatan nikah, saya selalu berkata, sekali diberkati, selama-lamanya anak Tuhan ini akan diberkati. Karena tidak pernah enggak, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita sadari. Sama-sama saya ngajak siang hari ini, sadari penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Masalah boleh terjadi, tapi penyertaan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Berkatnya selalu baru
setiap hari. Saya sebagai gembala pun menghadapi banyak masalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Banyak orang yang saya temui, bukan hanya jemaat, banyak orang saya temui bla 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 bla, saya capek sekali kadang-kadang itu. Kadang mereka ngobrol-ngobrol, Pak kita doa bareng, Pak gini bareng, tiba-tiba mereka Pak izinkan saya transfer gereja, yuk nggak masalah. Gak usah doa bareng, gak usah makan bareng, langsung transfer ke iso, saya bilang gitu. Capek sekali saya ketemu ini, ketemu itu, capek sekali. Aku juga pernah ngomong kayak gitu ya, hospitality kita itu capek, justru capeknya di situ Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau apa sih Tuhan, saya ketemu orang ini, saya ketemu orang itu. Nah, orang yang ini datang kemarin dari Australia. Pak Riko, saya udah di Surabaya. Ya, saya baru dari Australia. Kita ketemu minggu depan. Oke, untuk apa? Seminar tentang pinjol. Bukan bohongi pinjol, tapi terlepas dari pinjol. Kalau Bapak Ibu nggak sampai utang pinjol, puji Tuhan, jangan sampai hutang di pinjaman online. Tapi kalau Bapak Ibu terjerat, datang gitu ya, bukan dilunasi, tapi engkau akan dikasih tahu untuk dikuatkan. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengundang orang-orang lain. Saya akan undang beberapa orang Bani Kedar. Datang saja ke gereja, dengar, supaya kamu saat punya masalah dengan pinjol, kamu bisa mengatasi. Ujung-ujungnya dengan iman dan pertolongan daripada Tuhan. Ya, satu orang bawa satu satu orang bawa satu jiwa. Bisa pasti Bapak Ibu. Nama Tuhan dipermuliakan atas kita. Yang dapat berkat dari firman ini boleh berikan tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.